Yang terakhir, kajian kita tentang hari yang mukmin adalah yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbih wa huwa yaumul 'id. Hari di mana dia memandang Tuhannya. Itulah hari raya bagi dirinya. Masuk surga hal mulia. Tapi lebih kemudian mulia lagi ketika orang bertemu dengan Allah dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usikum nafsi bittaqwallah la'allakum tuflihun. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kesempatan ini kembali bisa kita bertemu. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Pertemuan kita kali ini melanjutkan kajian kita terkait dengan A'yadul Mu'minin, hari raya bagi orang mukmin. Udah 3 kita bicarakan, ya. Ada hari raya mukmin pertama adalah hari tanpa dosa. Raya mukmin kedua adalah ketika dia meninggal dunia dengan husnul khotimah. Raya mukmin ketiga adalah hari di mana dia selamat dari musuh-musuhnya, orang yang dizalimi, dia selamat dari zabaniyah. Kita akan masuk hari raya keempat, ya, bagi orang mukmin adalah al-yaumul ladzi yadkhulu fihil jannata wa ya'munu minal jahim wa huwa yaumul 'idin. Hari di mana dia masuk surga. Dia aman dari neraka. Dia merupakan hari raya bagi dirinya. Hari dia masuk surga. Sekali lagi, kita nggak tahu kapan. Tanggalnya nggak ada, kita tidak tahu kapannya. Hari raya ini kita harus dapatkan. Kenapa? Karena di akhirat, kata Allah dalam Al-Quran, tidak ada tempat kecuali 2. Surga atau neraka. Jannah atau nar. Kalau orang kemudian masuk surga, berarti dia aman dari neraka. Ini hari raya bagi seseorang. Masuk surga, dia akan aman dari neraka. Yaumul ladzi yadkhulu fihi jannata wa ya'nu minal jahim. Hari di mana ketika itu dia masuk surga dan dia aman dari neraka. Siapa orang yang akan masuk surga? Orang yang bertakwa. Secara global orang bertakwa. Ketika Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum dalam Hujurat 13. Allah sebenarnya ingin menegaskan akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah ini surga. Di akhirat nanti paling mulia di sisi Allah itu surga. Seorang yang masuk surga dia akan paling mulia di sisi Allah. Tapi siapa kemudian orangnya? Allah menyebutkan atqakum, yang lebih takwa. Takwa itu standar. Atqa itu di atas standar. Takwa itu standar. Kita harus menjadi orang yang atqa. Lebih tinggi daripada takwa itu sendiri. Takwa, atqa. Ya. Ini akan menjadi orang paling mulia. Surga Allah kasih kepada orang-orang yang takwa. Tingkatannya kemudian berbeda karena ada orang yang lebih takwa. Maka kalimatnya akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling atau yang lebih takwa di antara kamu, kata Allah. Menurut Rasulullah, ya, surga itu ada 8 pintunya. Setiap pintu kemudian ada tulisan. Dan pintu ini akan menunjuk siapa yang akan masuk di dalamnya. Ya. Al-Babul Ula, pintu pertama kata Rasul,
Apa yang tertulis? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa huwa babul anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wal askhiyai. Pintu pertama ada bertulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pintu ini akan dimasuki oleh siapa? Satu, para nabi, para rasul, orang-orang yang mati syahid dalam membela agama Rasul. Yang benar kemudian Rasul menyebutkan di ujungnya apa? Orang-orang dermawan. Al-askhiya'u. Orang-orang dermawan. Berarti kedudukannya disamakan dengan para nabi, para rasul, dan orang-orang tersyahid. Kita bisa masuk di situ. Dan itu raya besar bagi kita. Kedermawanan, kata Rasulullah, hal yang paling cepat memasukkan orang dalam surga. Kedermawanan, hal yang paling cepat mendekatkan orang dengan Allah. Pintu pertama. Pintu kedua, surga itu tulisan, ya, Babul Musallin. Pintu orang-orang yang salat. Siapa? Alladzina yukammiluna salata wal wudu'a. Orang-orang yang menyempurnakan salat dan wudunya. Kalimatnya menyempurnakan. Artinya ketika dia salat, dia betul-betul sempurna dikerjakan. Ada kaifiatus salat tentunya terkait dengan fikih. Maka ada bacaan, ada gerak, dan kemudian tentu menata hati. Kesempurnaan salat kita erat kaitannya dengan kemampuan kita menghadirkan hati ketika kita salat. Yang di dalam bahasa Al-Quran disebut dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang mukmin yang aflaha, yang beruntung adalah orang mukmin yang ketika dia salat, dia khusyuk. Kemudian, salis, yang ketiga, babul muzakkina amwalahum. Pintu orang-orang yang mengeluarkan zakat hartanya. Itu di pintu ketiga. Ada ibadatul maliyah. Kalau ingin masuk surga melalui harta, lakukan dari sekarang. Allah titipkan kepada kita harta. Ya, kita akan bawa ke akhirat. Bagaimana? Kita titipkan di dunia. Titipkan pesantren, titipkan ke masjid, titipkan ke musala, titipkan panti jompo, titipkan ke rumah anak yatim. Kita titipkan. Dia akan masuk surga melalui pintu orang-orang yang mengeluarkan zakat hartanya. Kemudian yang keempat, babul amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Pintu orang-orang yang di dunia profesinya, aktivitasnya menyuruh mengerjakan yang baik, melarang dari kemungkaran. Ya, kita dinyatakan Allah dalam Al-Quran sebagai khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Tapi ingat, predikat ini akan terus kita sandang, kita miliki kapan? Lanjutan ayatnya menyatakan ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Kita akan tetap menjadi khairu ummah ketika kita lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Cegah kemungkaran dalam bentuk apapun. Kita terus dorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang kelima, babun, ya, man qata'a nafsahu anis syahwat. Pintu kelima dari surga itu dimasukkan di situ orang-orang yang di dunia mampu menahan nafsunya dari syahwat-syahwat yang dilarang Allah. Nafsu, syahwat itu anugerah dari Allah. Tapi kemampuan orang mengelola nafsu dan syahwatnya, ini membuat orang itu menjadi mulia. Kemampuan mengkontrol nafsu dan syahwatnya, ini akan membuat orang itu lebih tinggi posisinya daripada malaikat. Sebab kalau malaikat baik, itu wajar. Karena dia nggak punya nafsu. Tapi ketika manusia baik, dia lebih hebat daripada malaikat. Yang keenam, pintu apa? Hujjat wal mu'tamirin. Orang-orang yang haji, orang-orang yang melaksanakan umrah. Tapi ingat, ya, yang terpenting dari manasik haji dan umrah itu adalah kemampuan kita untuk melaksanakan bukan hanya di Mekah, tapi setelah pulang dari Mekah. Kita tetap melakukan tawaf, meskipun kita berada kembali di kampung halaman.
Apa pengertian tawafnya? Berputar dalam hukum Allah. Dulu ketika tawaf dia berputar di sekitar rumah Allah, Ka'bah. Pulang kampungnya, dia akan selalu berputar dalam hukum Allah. Dia nggak pernah keluar dari hukum Allah. Dia tetap lakukan jamarat. Kalau dulu ketika di Mekah, di Mina dia lempar jamarahnya. Tapi ketika dia pulang kampungnya, dia terus lakukan peperangan dengan syaitan. Inti-inti haji dan umrah ini kemudian akan masukkannya ke pintu surga yang keenam. Yang ketujuh, babul mujahidin. Pintu-pintu orang yang berjihad di jalan Allah. Bisa jihadnya dengan orang kafir. Ya, Syekh Ghazali membagi ada jihad dengan orang kafir, ada jihad dengan pelaku kemaksiatan, ada jihad dengan nafsu dirinya sendiri. Orang-orang ini adalah orang-orang yang masuk ke dalam pintu ketujuh. Yang ke-8 terakhir adalah babul ladina yaghudduna absarahum anil haram wa ya'maluna al-khairat. Pintu surga ke-8 adalah pintu orang-orang yang mampu menjaga penglihatannya di dunia, yang continue dalam kebajikan-kebajikan, dia melakukan amal saleh. Berbagai amal saleh dia lakukan. Berbagai kebajikan dia kerjakan. Dia jaga penglihatannya. Kenapa penting penglihatan? Sebab penglihatan kemudian mempengaruhi hati dan pikiran kita. Ketika penglihatan dijaga dengan baik, maka akan muncul perbuatan-perbuatan baik. Ini hari raya keempat. Hari di mana seseorang masuk surga. Yang terakhir, kajian kita tentang hari yang mukmin adalah hari yang kelima. Yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbih wa huwa yaumul 'id. Hari di mana dia memandang Tuhannya. Itulah hari raya bagi dirinya. Masuk surga hal mulia. Tapi lebih kemudian mulia lagi ketika orang bertemu dengan Allah dalam surga. Konsep Al-Quran bukan hanya melihat Allah, tapi bertemu Allah. Dalam hadis qudsi, Rasul menyatakan, Allah berfirman, "Idza ahabba 'abdi liqa'i ahbabtu liqa'ah." Kalau hambaku ingin bertemu dengan aku, maka aku juga akan suka bertemu dengannya, kata Allah. Nah, bertemu Allah ini hal paling besar di akhirat nanti. Dan ini hari raya terbesar dia orang mukmin nanti di akhirat. Kita nggak tahu kapan, karena tanggalnya nggak ada, dan kita nggak tahu kapan itu, karena itu akhirat. Ingin bertemu aku, maka aku juga ingin bertemu dengannya, kata Allah. Dia cinta bertemu aku juga cinta bertemu dengannya. Tentu karakter mukmin di sini yang diperlukan. Ya, pertemuan dengan Allah, kalau kita kaji di dalam Al-Quran, ya, syaratnya ketika dia mengerjakan ibadah itu ikhlas. Di ayat terakhir dari surah Kahfi Allah menyatakan faman kana yarju liqa'a rabbih. Kalimatnya yarju liqa'a rabbih. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya. Coba Anda bayangkan, Allah yang menyampaikan ke kita, kamu ingin gak ketemu aku, kata Allah. Allah nyatakan, siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya. Syaratnya gak susah. Falya'mal amalan saleha. Kerjakan amal saleh. Susah enggak? Karena amal saleh yang Allah suruh untuk kita kerjakan, semuanya mungkin dan bisa kita kerjakan. Maka kemudian syarat pertemuan itu enggak susah. Falya'mal amalan saleha. Namun kemudian Allah tekankan ketika kita kerjakan amal saleh itu, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kata Allah, ketika Anda lakukan amal saleh itu, Anda jangan lakukan syirik di dalam amal itu. Apa syirik amal? Ria. Amal ibadah kita bukan hanya kita peruntukkan untuk Allah, itu syirik ibadah. Rasul menyebut ria itu dengan syirkul asghar. Syirik kecil. Atau dalam bahasa lain, syirkul khafi. Syirik tersembunyi. Syirik ini kata Rasul yang lebih aku khawatirkan. Sebab syirik yang besar menyembah patung berhala, nggak mungkin kok orang muslim melakukan itu. Tapi syirik-syirik kecil inilah yang sering dilakukan oleh orang-orang
melakukan ibadah kepada Allah, maka terhalang pertemuan seseorang kepada Allah. Dia tidak mendapatkan hari raya kelima ini. Kapan? Ketika dia melakukan ibadah, tapi kemudian orientasinya bukan hanya untuk Allah. Maka pada saat kita melakukan ibadah, bentuk apapun ibadah itu, fokus, orientasikan, ikhlaskan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling akhir, kalau amal itu ingin selamat, kata ulama, ya, 4 yang dibutuhkan. Pertama, al-ilmu qabla badaihi. Kita miliki ilmu sebelum kita melakukannya. Kaji, ibadah itu apa, cara dan bagaimananya. Yang kedua, an-niyatu fi mabdaihi. Niat kita ketika memulai itu. Apa sih niat kita ketika kita melakukannya? Yang ketiga, as-sabru fi wasatihi. Ketika kita kerjakan ibadah itu, ada kesabaran di dalamnya. Ada aturan-aturan yang kita ikuti. Dalam salat umpamanya ada tumakninah, itu aturan-aturan. Yang terakhir, al-ikhlasu inda faraghihi. Ikhlas ketika selesai kita laksanakan. Fokus, tujuannya hanya untuk Allah, maka keikhlasan kita dalam beribadah akan mengantarkan kita bertemu dengan Allah. Dan bertemunya seorang dengan Allah adalah hari raya bagi orang tersebut. Inilah yang saya sampaikan. Ada 5 hari raya di luar dari hari raya yang biasa kita bicarakan. Mudah-mudahan ya, hari raya ini akan selalu kita dapatkan dalam kehidupan kita. Sebab hari ini lebih bermakna daripada hari yang biasa kita ketahui. Semoga menjadi pencerah, jadi mulai bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.